Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Reza Bastian ya, seorang praktisi digital marketing dan bisnis. Nah, di sini ya, saya akan membahas materi menarik ya, yaitu tentang bagaimana pemasaran konten dan langkah-langkah membuatnya. Jadi dari tahapan perencanaan ya, dan sebelumnya sampai nanti pengerjaan dan sampai ke tahap evaluasi. Apa-apa saja sih yang mesti kita kerjakan dan lakukan agar nantinya konten marketing ya atau pemasaran konten kita menjadi lebih baik seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah kita harus tentukan dulu ya tujuan kita membuat iklan itu seperti apa. Jadi konten kita itu harus menentukan seperti apa. Nah, pertama misalnya kita ingin apa? Misalnya ingin tujuannya pembangunan suatu brand kita atau merek kita, atau tujuannya untuk pertumbuhan penjualan. Nah, mungkin buat teman-teman yang sering iklan secara berbayar atau digital ads, ini sering kita temuin ya, yaitu dengan istilah brand awareness atau kita melakukan conversion. Nah, melakukan target untuk penjualan atau membangun kesadaran dari merek kita kepada audiens kita. Seperti itu. Sama halnya ketika kita ingin membuat suatu kampanye iklan secara organik, kita harus juga menentukan hal seperti itu. Nah, tujuan dari pemasaran konten itu ya seperti ini tadi saya bilang ya, kalau penjualan bisa dengan sales closing ya, cross selling ya, upselling ya, dan juga referral sales. Nah, jadi kita bisa tentukan apakah kita ingin melakukan secara penjualan untuk closing, atau penjualan untuk merekomendasikan lagi kepada orang lain, atau melakukan penjualan yang meningkat, atau juga cross selling, penjualan yang berbeda seperti itu. Nah, kalau merek tadi ya tadi saya bilang ada brand awareness ya, penglihatan merek, dan juga kesetiaan ataupun juga penganjuran merek seperti itu. Jadi kita harus tentukan dulu dalam beriklan itu kita ingin melakukan konten yang seperti apa. Nah, jadi kita harus benar-benar menetapkannya terlebih dahulu seperti itu. Nah, di sini ya saya ngambil salah satu contoh ya. Contoh ada salah satu brand namanya Birchbox ya, yaitu adalah suatu produk kecantikan yang dimana dia membuat sistem yaitu layanan berlangganan produk kecantikan online, menawarkan saran untuk merawat rambut ya sehat di sebuah video ya, karena salah satu tujuannya adalah suatu penjualannya yaitu sebuah panel belanjakan cerita ini ya, yang dimana ditaruh di sebelah panel video sehingga para pembeli ya atau para audiens itu dapat mengklik dan langsung melihat produk yang ditampilkan, dan jika ingin menginginkannya langsung bisa membeli produknya. Nah, itu juga ditampilkan di website yang mereka. Jadi ada seperti cerita-cerita apa yang mereka rasakan terhadap perawatan kecantikan rambutnya seperti itu. Nah, yang berikutnya ada contoh juga ya. Ini sebuah konten ya, membuat konten oral care center ya, membantu membangun penglihatan merek ya, merek Colgate ya, sebagai ahli di bidang mulut ya. Di India ya, aplikasi oral care center ini milik Colgate membantu menghubungkan dokter gigi dengan calon pasien yang membantu citra merek yang kuat di kedua kelompok tersebut. Dan juga ada beberapa brand di Indonesia juga yang ada ya, itu juga ada seperti eh, kayak barcode gitu ya, bisa nanti kita scan, nanti kita bisa ngubungin langsung ke dokter giginya juga, atau nanti kita bisa membaca informasi lebih lanjut terkait permasalahan gigi kita. Jadi seperti itu. Jadi sekarang udah pengembangannya itu sudah sangat luar biasa seperti itu, termasuk juga Colgate ya. Yang kedua yaitu adalah pemetaan target pasarnya. Nah, dari pemetaan target pasar ini yang nomor dua, kita harus mengetahui siapa pelanggan kita kayak gitu. Jadi kita tidak bisa sekarang itu menarget seluruh konsumen, itu tidak bisa ya, itu tidak bisa karena setiap permasalahan konsumen itu punya hal yang spesifik, dan kita tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan di semua tipe manusia. Nah, yang kedua, apa keresahan dan keinginan mereka, apa pain dan gainnya mereka ya, seperti itu. Nah, seperti halnya kita data dulu profil dan persona pelanggannya seperti apa, kita data. Yang kedua, keresahan dan keinginan pelanggan itu juga kita petakan apa aja yang mereka rasakan, apa yang mereka takutkan seperti itu, dan apa yang mereka inginkan seperti itu. Nah,
Yang ketiga, penggagasan dan perencanaan konten. Nah, apa tema konten secara keseluruhannya dan apa peta jalan kontennya. Jadi itu termasuk seperti tema kontennya, format dan campuran kontennya, jalan cerita, dan juga kalender kontennya ya. Kalender kontennya seperti apa. Jadi kita harus menyusun konten kita ini ingin seperti apa. Jadi jangan sampai kita ketika membuat sebuah kampanye iklan ya, membuat sebuah konten marketing itu tidak sesuai dengan perencanaan yang telah kita tentukan, sehingga nanti audiens itu menjadi bingung apa yang sedang kita bahas. Dan sekarang itu ya bisa dikatakan ketika kita membuat sebuah konten itu kita harus menyelipkan dari sisi pengalaman kita, dari sisi apa yang kita rasakan kayak gitu. Tujuannya apa? Agar relatable, agar ada beberapa audiens yang merasa, oh aku merasakan hal yang serupa loh, seperti itu. Jadi kita harus benar merencanakan konten itu yang benar-benar spesifik kepada calon audiens yang ingin kita targetkan, seperti itu. Yang keempat, barulah kita masuk kepada penciptaan kontennya. Nah, jadi 3 tadi itu dalam sebuah proses ya, sebelum membuat ya. Yang keempat ini baru kita memproses, menciptakan atau membuat sebuah kontennya. Nah, pertanyaan di sini adalah siapa yang membuat kontennya dan kapan konten dibuat. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya orang-orang punya usaha baru gitu ya, biasanya dialah yang menjadi konten kreator atau kreator kontennya. Seperti itu. Karena mungkin kalau meng-hire orang itu mungkin membutuhkan biaya tambahan atau karyawan seperti itu ya. Maka biasanya itu ownernya dulu yang menjadi peran yang membuat kontennya tersebut. Apalagi kalau misalnya Anda sebagai orang yang berkecimpung sebagai influencer ya, entah itu nano ya, mikro ataupun makro seperti itu. Tentu kita yang akan membuat konten tersebut seperti itu. Lain cerita nanti kalau misalnya sudah punya tim ya, seperti itu. Dan kapan konten dibuat? Ya konten dibuat tentukan saja pengen buatnya kapan. Tapi emang kalau saran saya secara pribadi memang sebaiknya itu pada malam hari ya, ketika orang sudah tidur ya. Jadi malam hari ini bukan jam-jam 7 malam, 8 malam enggak ya. Biasanya itu jam 1 malam, jam 2 malam gitu ya. Nah, itu yang bagus banget kayak gitu. Buat konten yang sunyi banget kayak gitu. Kalau misalnya tidak mau ada distraksi, tapi kalau memang ada satu dan halnya nggak apa-apa dibuat pagi atau siang kayak gitu. Yang penting disesuaikan aja tempatnya seperti apa kayak gitu. Barulah nanti kita masuk ke jadwal produksi kontennya seperti apa. Yang kelima ya, setelah konten kita sudah dibuat ya, setelah dikerjakan, maka hal berikutnya adalah kita melakukan distribusi konten. Kita distribusi konten kita. Di mana kita akan mendistribusikan aset konten kita. Nah, yang pertama itu bisa di saluran yang kita miliki ya. Entah itu di media sosial, di Instagram, di TikTok seperti itu ya. Atau kita juga bisa melakukan di saluran yang berbayar ya, saluran-saluran berbayar seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan sebuah konten yang dimana kita bekerja sama salah satu media besar, tentu kita harus memberikan biaya tambahan agar konten kita bisa diposting. Atau kalau kita misalnya menyewa influencer, membayar influencer, tentu ada biaya yang kita berikan agar konten kita bisa didistribusikan seperti itu. Atau juga saluran diperoleh. Jadi kalau saluran diperoleh itu adalah database kita. Jadi kalau kita punya database misalnya di grup WhatsApp, grup Telegram, atau channel-channel tertentu, itu juga kita bisa berikan. Kalau misalnya di Instagram juga ada tuh channel Instagram, itu juga kita bisa distribusikan konten kita. Jadi sekarang kalau saya melihat banyak para pakar, bukan para pakar ya, para yang memiliki media sosial itu membuat ada channelnya. WhatsApp dulu tidak ada channel itu, tapi saya udah ada channel distribusinya, komunitasnya. Instagram juga dulu tidak ada, sekarang sudah ada kayak gitu. Karena banyak ya dari perkembangan ya manusia sekarang itu, mereka lebih suka yang bersifat private. Kalau teman-teman lihat itu, kalau di Instagram itu kita kadang-kadang kalau ingin lihat konten itu ada konten yang berbayar. Jadi konten itu dimonetisasi untuk orang-orang tertentu yang membayar kreator itu, sehingga mereka bisa gabung ke saluran tersebut. Nah, jadi itu juga bisa termasuk di bagian saluran yang berbayar seperti itu, atau juga saluran diperoleh. Nah, yang keenam baru kita masuk ke tahapan memanfaatkan aset konten dan berinteraksi dengan pelanggan.
Misalnya kita membuat percakapan mengenai konten menggunakan jasa buzzer ya, dan juga influencer. Jadi jangan salah juga, buzzer ini tidak selamanya negatif ya. Jadi juga ada hal-hal yang bersifat positif, tapi juga memang agak rentan kepada negatif sebetulnya. Tapi kita bisa melihat saja bagaimana kita membuat konten kita itu bisa lebih rame sebenarnya dengan menggunakan jasa buzzer ataupun juga influencer seperti itu. Yang berikutnya adalah ketujuh adalah mengevaluasi dari pemasaran konten kita. Nah, jadi setelah kita distribusikan, setelah kita kuatkan, baru kita evaluasi. Nah, evaluasinya tentu kita data itu, seperti seberapa suksesnya kampanye pemasaran konten kita. Misalnya dari metrik pemasaran kontennya, ataupun juga pencapaian tujuan secara keseluruhan. Jadi kadang-kadang tujuan kita itu apa? Untuk mendapatkan engagement, mendapatkan like, komen ya, atau share, atau sebatas kita bisa melakukan penjualan dari konten tersebut. Makanya kita harus data itu. Nah, biasanya kalau yang iklan itu biasanya ada datanya langsung ya, tapi kalau yang organik itu juga bisa dilihat ya, dilihat di insight-nya seperti apa. Yang ke-8 barulah kita masuk ke tahapan setelah kita evaluasi. Tentu kita harus ada namanya perbaikan konten. Bagaimana kita meningkatkan pemasaran konten yang ada. Misalnya yang pertama, mungkin kita kalau misalnya nggak sesuai temanya, kita ubah perubahan tema kontennya. Yang kedua, kita peningkatan kontennya. Jadi kita berikan kualitas yang lebih baik lagi. Yang ketiga, mungkin peningkatan distribusi dan amplifikasi konten. Nah, jadi dengan hal tersebut kita bisa membuat konten yang lebih berkualitas dan juga konten yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, seperti itu. Jadi semoga teman-teman nanti bisa kegambar ya bagaimana ketika kita buat konten itu tidak ngasal aja. Jadi orang kadang-kadang buat konten ya udah, yang penting buat konten udah selesai. Tentu tidak. Tentu ada pesan yang yang kita berikan kepada audiens seperti itu. Apakah keceriaan, kebahagiaan, atau bahkan kemarahan ya, atau kesedihan, atau kebencian juga banyak. Jadi konten ini tidak sebatas tentang hal positif ya. Kita juga bisa melihat banyak konten-konten yang bersifat negatif. Jadi tergantung dari bagaimana kita menyampaikan ya, mendeliver konten itu kepada audiens seperti itu. Tapi bagusnya memang saran saya berikanlah konten yang baik, yang menginspirasi gitu ya. Jangan sampai kita membuat konten yang bersifat mengadu domba, itu tidak baik sekali. Jadi sebisa mungkin buatlah konten-konten yang menumbuhkan dan juga memberikan pemahaman terhadap sesuatu ilmu seperti itu. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi-materi tentang bisnis dan digital marketing lainnya. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.